otomatis nanti dia ini akan naik. Nah, kalau misalnya dia udah naik di pertengah sini ya, di tengah-tengah sini dia udah naik begini, berarti dia mesinnya sudah mulai hangat ya teman-teman. Jadi udah pas lah ya, maksudnya udah bagus, dia udah mulai hangat kalau dia naik ke sini atau ke sini ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya, berbagi pengalaman terus seputar welloader lagi. Nah, ini hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang welloader yang ini ya. Jadi ini Komatsu Komatsu WA 470 ya. Jadi ini aslinya dia tugasnya di batu bara sama di bagas ya teman-teman ya. Jadi tempatnya berdebu dan tempatnya itu panas ya. Jadi kalau teman-teman lihat video-video saya yang lalu ya, pasti udah tahu ya di batu bara ya. Nah, jadi kemarin ini ada kendala ini teman-teman. Kendalanya itu di AC ya, di AC ya. Jadi kalau di AC itu, kalau ini kan AC-nya rusak kemarin, jadi di kompresornya ya yang buat muterin fambelnya itu bearingnya itu pecah ya. Jadi bearingnya pecah di bagian dalam sana ya teman-teman ya. Ya yang di sebelah sana ya teman-teman ya. Nah, bearingnya itu pecah. Jadi nggak bisa efisien lagi karena dia cuman berputar-putar aja fambelnya, tapi bearingnya itu pecah ya teman-teman ya. Nah akhirnya sama pimpinan karena mengganggu kesehatan ya, kalau misalnya kerja udah panas, udah itu banyak debunya ya. Jadi sama pimpinan alatnya suruh didonkan ya. Jadi disuruh diistirahatkan. Ini sudah hampir 1 bulan ya, makanya saya jarang mereview WA 470 ini ya. Jadi kemarin itu kan kita memanggil dari pihak UT ya. Pihak UT itu pihak mekanik yang dealernya lah ya, Unita Trekindo itu ya. Jadi Unita Trekindo itu datang ke sini, dicek kan, oh ternyata ini barangnya belum ada ini. Jadi kita harus ngambil dulu ke luar ya, ke luar pulau ya maksudnya ya. Nah jadi setelah itu ya teman-teman ya, jadi tapi dia berpesan gini, jadi alatnya itu dalam 1 hari ya. Jadi alatnya itu dalam 1 hari dia tuh harus tetap, mesinnya tuh tetap nyala, karena yang rusak tuh bagian AC-nya ya, kecuali kalau misalnya filter solarnya atau apanya, tapi dia di bagian permesinannya lah ya. Terus kemarin dia pesan supaya setiap harinya tuh tetap dinyalakan minimal 15 menit setiap hari ya. Jadi harus dinyalakan 15 menit setiap harinya. Karena apa? Karena untuk menjaga arus baterai ya teman-teman ya. Jadi arus baterai tetap terjaga, terus komponen-komponen mesinnya itu setiap hari juga mendapatkan suhu panas lah ya. Jadi nanti jangan sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari ya teman-teman ya. Itu bahaya nantinya kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada tikus yang masuk, dia bikin rumah di situ dan beberapa hari nggak dia merasa nyaman, takutnya nanti dia di situ gigitin kabel atau gigitin apa ya. Tapi kalau misalnya ini dia untuk menjaga arus baterai ini agar tetap aman dan komponen-komponen mesin yang ada di dalam itu tetap bekerja dengan baik. Terus dari air radiator ini ya, jadi air radiatornya tetap sirkulasi ya. Jadi air radiatornya tetap sirkulasi ya. Jadi pesannya dari Unita Trekindo itu, kita mesin ini kan nggak ada kendala di yang lain kecuali di AC-nya ya teman-teman ya. Jadi harus dipanasi setiap harinya itu minimal 15 menit untuk menjaga mesin tetap hangat, air radiator tetap sirkulasi, dan menjaga arus baterai ya teman-teman ya, agar tetap ini oke, kita nggak usah perlu ngecek-ngecek lagi ya, langsung kita start. Nah sekarang yang saya mau bagikan ini tentang caranya memanasinya 15 menit itu apa aja ya, gimana caranya ya teman-teman ya. Jadi tetap simak video saya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman ya, karena sesungguhnya subscribe itu gratis, dan tombol notifikasinya agar aman kalau saya upload video ya teman-teman ya. Oke lanjut, kita naik ke atas ya. Oke teman-teman ya, kita dari dalam ya sekarang ya. Jadi bagaimana sih cara memanasi mesin bahwa dia itu sudah cukup panas atau sudah layak untuk dimatikan lah, intinya dia sudah panas ya. Jadi perhatikan dulu ya teman-teman ya, ini kan dari ampere-ampernya ini ya, dari
pandomnya ini ya, bahasanya ya. Nah, jadi dia ini kan turun ke bawah semua ya. Misalnya kita kontak ya seperti ini ya. Nah, kita kontak seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saudara-saudara semua, nah kita kontak seperti ini kan, dia ini kan belum ada naik ya, maksudnya belum ada suhu panasnya ya. Ini kan level suhu panasnya ya, belum ada yang naik ya teman-teman ya. Jadi belum ada yang naik. Nah setelah itu kita kasih panas dulu, kita kasih bunyi mesinnya ya. Nah setelah kita panasi ya teman-teman ya, setelah kita nyalakan mesin ya, otomatis nanti dia ini akan naik. Nah kalau misalnya dia udah naik di pertengah sini ya, di tengah-tengah sini dia udah naik begini, berarti dia mesinnya sudah mulai hangat ya teman-teman. Jadi udah pas lah ya, maksudnya udah bagus, dia udah mulai hangat. Kalau dia naik ke sini atau ke sini ya teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi tunggu ininya naik panas. Saya ini naik panas ke sini dan ini naik panas ya. Nah jadi kalau misalnya udah naik panas, sambil menunggu naik panasnya ya teman-teman ya, jadi kita mainkan juga sticknya ya, kita mainkan sticknya dari naik turunnya ya teman-teman ya. Aslinya saya udah kangen nih teman-teman sama alat ini ya. Memang ini alat bawaan saya, terus saya kerjanya bawa alat ini ya, jadi udah mulai kangen rasa-rasanya, pengen mainan lagi sama dia. Tapi faktornya AC ya teman-teman. Jadi kemarin saking parahnya ya, ini karpetnya saya angkat semua, jadi karena banyak debunya ya, banyak debunya. Ini kemarin saya cuci bersih semua dalamnya ini. Nah jadi sambil menunggu temperaturnya ini naik ya, panasnya ini naik ke sini, nah kita sambil mainkan ya teman-teman ya. Jadi biar tahu, biar olinya juga, pompanya juga biar sirkulasi ya teman-teman ya, karena yang rusak bagian dalamnya. Jadi intinya video ini saya buat ya teman-teman ya. Jadi pentingnya mesin besar selalu harus dikasih panas setiap hari ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah kita kasih panas dulu sambil menunggu panasnya naik ya. Jadi sambil digas-gas sedikit ya, sambil digas-gas sedikit, kita lihat dari RPM nya ya teman-teman ya. Kita sambil lihat dari RPM-nya ya. Nah, jadi kita kasih panas ya teman-teman ya. Jadi kita panasi sambil injak-injak sedikit gasnya agar cepat panas. Itu maksimalnya biasanya 15 menit teman-teman, 15 menit ya maksimalnya ya, terserah, tapi minimal 15 menit ya. Jadi air radiator sirkulasi, oli juga berputar ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai naik ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, dia udah perlahan-lahan naik ya nih ya teman-teman ya. Jadi ampere suhu mesinnya ya udah mulai naik ya panasnya ya. Jadi sedikit-sedikit kita gas ya teman-teman ya. Nah gas ini sedikit-sedikit dia mulai naik ya teman-teman ya. Ini ya, nih udah mulai naik ini. Dan jangan lupa juga ya teman-teman ya, untuk mesin transmisinya dia biar agak nyaman ya, maksudnya dia agak ada sedikit pelumasan, kita juga maju dan mundur ya, maju dan mundur, gak usah jauh-jauh, yang penting kita maju ya, mundur dan maju ya teman-teman ya, nggak usah jauh-jauh maksudnya, biar sedikit ada pelumasan ya. Nah, jadi memang mesinnya memang sehat, semuanya memang sehat ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya begitulah, udah cukup kurang lebihnya ya teman-teman ya. Jadi nah ini udah mulai naik ya teman-teman ya, udah mulai naik suhunya ya. Jadi kalau misalnya ampere suhunya udah mulai naik seperti ini, biar sirkulasi oli hidroliknya juga enak, kita naikkan dan kita turunkan ya. Karena ini pesan dari dealernya ya teman-teman ya. Jadi dealernya itu berpesan seperti itu, harus dinyalakan setiap hari minimal 15 menit ya teman-teman ya. Ini udah mulai naik ya teman-teman ya. Nah, jadi dia kalau udah setengah ini berarti udah lebih dari cukup ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman ya.
agar channel saya berkembang dan selalu memberi motivasi atau pengalaman-pengalaman lah seputar alat berat ya. Video ini saya buat bukan untuk mengguru ya atau merendahkan orang lain, namun saya hanya niat berbagi ya, berbagi tulus ya. Oke, sekian dulu teman-teman dari saya. Terima kasih, salamnya dari saya, salam Komatsu Indonesia, mantap.